arrived at Keraton Yogyakarta. By the way, we are going to dig deeper about Keraton Yogyakarta based on the question that you have submitted a few weeks ago. Curious about the answer? Let's find out together. Keraton Yogyakarta itu didirikan pada tahun 1755. Kemudian siapa yang mendirikan ini adalah gelar lengkapnya adalah Ngarso Dalem Sampeyan Dalem ingkang sinuwun Kanjeng Sultan Hamengkubuwana Senopati Ngalogo Abdurrahman Syai bin Panatagomo Kalipatura. Ya, ini sudah merupakan satu akibat atau sesuatu yang harus terjadi. Oleh karena pada waktu itu Kerajaan Mataram yang berpusat di Surakarta itu ya kurang mencerminkan kemauan masyarakat, sehingga di situ dengan campur tangan orang asing dalam hal ini Belanda, maka Sri Sultan Hamengkubuwana yang pertama disebut sebagai seorang pangeran, yaitu Pangeran Mangkubumi, itu terpaksa mengangkat senjata melawan Kompeni Belanda dan beberapa orang oknum yang pro kepada Belanda. Akhirnya pertempuran terjadi, dan waktu itu pertempuran itu nampaknya susah untuk bisa diredam. Akhirnya ada perjanjian ataupun komitmen di Giyanti. Komitmen di Giyanti. Perjanjian Giyanti. Nah, perjanjian Giyanti itu terjadi pada tanggal 13 Maret 1755. Nah, dalam perjanjian itu maka Surakarta diwakili oleh Belanda yang namanya Nicolaas Harting. Yang bertahta di sana adalah Susunan Pakubuwono ketiga. Waktu berunding itu Pakubuwono ketiga tidak ikut berunding. Yang berunding cuma Nicolaas Harting dan mengatasnamakan Surakarta, Mataram Surakarta, berunding dengan Pangeran Mangkubumi untuk membagi dua kerajaan Mataram dibagi dua. Nah, nanti menjadi berpusat di Surakarta dan berpusat di Yogyakarta. Yang Pangeran Mangkubumi tadi Yogyakarta. Nah, gelarnya yang lengkap tadi itu beliau masuk ke keraton itu tahun 1756. Oh, Swiwi itu 9. This is one of the main gates of Keraton Yogyakarta. Here you can see two dragons. These two dragons represent the year of Keraton Yogyakarta was built. Ini menunjukkan angka tahun Jawa. Ini bunyinya kalau dibaca Dwi Nogo Roso Tunggal. Dwi itu 2, Nogo itu 8, Roso itu 6, Tunggal itu 1. Tahun 1682 Jawa. Ini kan 2 naga
yang rasanya menjadi satu. Nah, sultan waktu itu masuknya ke keraton itu tidak langsung ke rumah induk besar itu, tidak, tetapi masuk di sini. Ini namanya sedahan. Keraton itu dari keratuan. Nah, keraton itu tempatnya ratu. Di sini ratu itu bukan mesti berarti perempuan, ya pemimpin. Bangunan yang pertama ada tugu, terus kemudian ada panggung rakyat. Saya kira itu yang didahulukan. Bangunan utamanya yang ada di Pokadi baru 11 tahun jadi. Ini bangsa manis, ini untuk menerima tamu, menjamu tamu. Dulu memang ada pawon-pawon yang menyediakan itu, jadi keraton punya sendiri. Nah, sekarang pawon-pawon itu tidak berfungsi sepenuhnya. Kalau mendaftar itu tidak mesti berpakaian seperti itu dulu. Ya. Nanti kalau sudah jadi abdi dalam, nah pakaiannya kayak ini. Ini, ya. Ini namanya peranaan. Peranaan itu adalah bagian dari tubuh seorang ibu, rahim, ya. Makanya ini bentuknya kan kayak makainya kan dari gini, seperti kaos oblong itu. Dimasukkan gini. Kalau ini peranaan khusus untuk para abdi dalam. Oh, khusus untuk. Ya, khusus para abdi dalam. Nah, ini ya. Ini modelnya mesti kayak gini, harus kayak gini. Ya. Kemudian di sini ada 5 kancing. Harus Ya, 5 harus 5 kancing karena ini adalah rukun Islam. Rukun Islam. Ya. Kemudian di leher ini ada 6, jumlahnya 6, 3 pasang. Itu rukun iman, menunjukkan rukun iman, ya. Itu di leher ini, ya. Nah, kemudian lirik-liriknya ini 3434. Kawulu, ya, 34 ini. 3 ini kecil gitu. 3434. 4, Nah, 3, 4, 3. Nah, 34 itu artinya kawulu minangka perpat. Kawulu minangka perpat itu dipersaudarakan satu dengan yang lain. Jadi setiap figur abdi dalam itu dipersaudarakan satu dengan yang lain. Nah, persaudaraan yang paling tinggi adalah dengan sultan. Jadi sultan itu menganggap bahwa para abdi dalam itu adalah saudaranya. Jadi saudara yang paling tinggi itu kita bersaudara dengan sultan yang bertahta. Warnanya biru tua. Artinya kalau laut itu dalam, dirasakan sampai ke lubuk hati. Jadi persaudaraan, persatuan kesatuan antara satu dengan yang lain itu adalah sangat didambakan. Dan perlu saya anukan, namanya memang abdi dalam. Oh iya. Seolah-olah itu abdi itu pembantu rumah tangga. Ini kekeliruan yang besar, ya, kekeliruan yang besar seperti itu. Bukan. Jadi bukan seperti itu. Abdi dalam itu adalah perangkat. Perangkat apa? Perangkat kerajaan. Kalau di dalam negara kita sekarang,
itu ASN abdi negara. Nah, negaranya kan negara Mataram Jakarta waktu itu. Jadi sekali lagi jangan sampai keliru, itu adalah pembantu rumah tangga. Karena ini mempertahankan nama itu adalah sudah merupakan warisan yang tidak bisa diganti. Itu sebetulnya figur ksatria. Okay, it's a front face of Prabu Yeksa building. There is a bangsal that we call it as Bangsal Kencono. Do you know what is the function of Bangsal Kencono? It's a meeting area. If you want to see Bangsal Kencono closely, here is the view. It's very beautiful and amazing. Wong yang tinggi itu Prabu Yeksa. Nah, di depannya itu Bangsal Kencono. Bangsal Kencono yang kelihatan. Kemudian yang ada gamelannya ini Pratap Bangsal. Alright, in front of Bangsal Kencono, we can find the main gate to connect Prabu Yeksa place to Kesatrian place right there. Well, beside the main gate, you can find small room right here or small building. This building to save and keep gamelan, and of course wayang also. There's a lot of gamelan and wayang inside this building. Ini untuk musik. Oh. Jadi menyatukan antara musik barat dengan gamelan. Seringkali dibunyikan bersama-sama. Gedung Kuning, Gedung Kuning. kemudian ini Purworetno. Ini dibangun oleh Sri Sultan Hamengkubuwono yang kelima, lebih dulu. Nah, antara Prabu Yeksa dengan Gedung Jeni itu ada bangunan Kecil itu yang ya, ada namanya gentengnya. Prajutresno. Ini yang ini. Yang itu. Yang kecil sih. Nah, itu tempat kalau Sultan menanting atau minta persetujuan untuk ini. Makanya dipanggil di Prajutresno. Wayang dan gamelan itu tidak bisa dipisahkan dari keraton, baik itu Surakarta maupun Yogyakarta, semuanya melestarikan wayang itu, karena itu pelajaran mengenai unggah-ungguh, tahu ya, unggah-ungguh tata krama dan sebagainya itu lewat wayang. Bahasa itu lewat wayang sebetulnya. Bagaimana dengan atasannya, bahasanya, bagaimana dengan yang ada di bawah dan sebagainya, itu diatur. Yang sana namanya Cingkorobolo, yang
Bolo Kupoto. Cingkoro Bolo dan Bolo Kupoto. Cingkoro Bolo itu simbol kebenaran atau kebaikan. Bolo Kupoto itu simbol kekeliruan atau hal yang kurang baik. Nah itu ada rumah-rumahan kecil itu dulu penjaga, ada penjaga. Tapi penjaganya Belanda. Ya, karena apa? Karena Belanda itu selalu ini bahasa Semandi, yang itu bangsa Trajumas. Sri Mangandi itu artinya raja, sultan menunggu. Menunggu apa? Menunggu nanti lagi. Jadi di akhirat nanti akan ada panggilan. Tapi siapa yang masuk surga, siapa yang itu sultan menunggu. Nah ini ada dua perangkat gamelan sebetulnya. Gamelan yang hijau ini namanya Kanjeng Kyai Kancil Belik. Yang kuning-kuning di sana tadi, itu yang dipasang itu Kanjeng Kyai Surat. Kanjeng Kiai Surat. Jadi itu untuk memberikan semangat pada waktu pertempuran. Oh. Itu dipasang. Jadi jangan mengira kalau pernah lihat War and Peace, perangnya Napoleon. Nah itu kan pakai genderang kayak gini. Pangeran Mangkubumi perangnya dengan gamelan. Nah, kenapa ini namanya Kancil Belik? Kebetulan riwayatnya itu waktu Sultan Hamengkubuwono yang pertama bebedak berburu di Purwokerto, di sisi Kalipogo sebelah sisi sini itu sisi wetan. Itu di situ beliau berburu melihat kancil itu ditembak. Tapi kancil itu lari masuk ke belik, kemudian dia naik lagi kok, loh, semangat lagi, mula-mula kesesaran itu, tapi begitu mau lari, wah ini pasti ada apa-apa ini. Kemudian beliknya itu diambil, digogoi itu, ternyata ada gamelan. Traju itu timbangan, emas itu keadilan sebetulnya yang sangat mulia dan sangat susah untuk diketahui.